Alhamdulillahilladzi faqaha fid-din wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat YouTube dimanapun sahabat berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita mencoba untuk membahas surat Al-Fatihah. Jadi kita akan membahas maknanya, kemudian apa maksud dari ayat per ayat, agar kita bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita harus bisa mengetahui secara intelektual kita memahami, kemudian secara spiritual kita lebih dekat, lebih memahami, lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di surat Al-Fatihah ini ada suatu hubungan kita dengan Allah itu sangat intim. Itu sangat intim hubungan kita dari Allah dan kita itu adalah memiliki hubungan yang sangat dekat sekali. Dari surat Al-Fatihah ini kalau kita memahami isi kandungannya. Dan juga di Al-Fatihah ini, ayat ini seluruhnya mengandung semesta alam ini. Jadi ayat Fatihah ini itu mengandung segala perintahnya, mulai dari kita dari tauhid, kemudian hari pembalasan, kemudian juga ada perintah nanti yang Allah berikan. Maka dari tiga hal ini itu sudah mengandung semua ajaran agama Islam maupun di alam semesta ini. Makanya kita harus perlu mengetahui isi kandungan ayat ini. Oke, sahabat YouTube yang berbahagia, kita mulai dengan Bismillah. Kita ketahui ada juga yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan Bismillah ini bukan dari bagian dari Al-Fatihah, tetapi dia ayat sendiri. Tetapi ada juga sebagian ulama mengatakan Bismillah ini adalah bagian dari Al-Fatihah. Maka kalau saya lebih mengambil bahwasanya Bismillah ini adalah bagian dari Al-Fatihah. Kita mulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kata Bismillah. Nah, kita kaji dulu. Jadi ada kata Bismillah, Bismillah gitu ya. B itu kalau dimaknakan dengan kalau makna sebenarnya itu dengan menyebut nama Allah. Maka kalau secara maknanya B itu mengandung kekuasaan. Nah, jadi dengan kata B itu adalah mengandung kekuasaan. Ismillah, jadi isim itu adalah nama, Allah itu adalah nama Allah yang paling agung di seluruh nama-nama Allah, baik itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asmaul Husna, semua itu adalah nama Allah itu yang paling agung. Jadi Allah di sini ingin menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki nama yang paling agung, Bismillah. Jadi apapun perbuatan kita, kerjaan kita, maka kita menggunakan kata Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kemudian juga sebagian para mufasir juga mengartikan kata Bismillah ini bisa tiga makna. Yang pertama bisa menyebut dengan nama Allah. Jadi Bismillah itu dengan menyebut nama Allah. Kemudian tingkatan kedua ada yang mengatakan Bismillah ini dengan membawa nama Allah. Yang ketiga dengan atas nama Allah. Nah, jadi ada tiga makna kata Bismillah. Kalau menurut para mufasir mengatakan Bismillah yang pertama dengan menyebut nama Allah, yang kedua dengan membawa nama Allah. Jadi kalau kita apapun pekerjaan kita, kalau kita dengan menyebut nama Allah, kemudian kita memaknai dengan membawa nama Allah, maka kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, karena kita sudah membawa nama Allah. Nah, misalnya kita mau ke pasar, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita dengan membawa nama Allah, maka kita akan ingat, oh saya ini
tadi berangkat dengan membawa nama Allah, berarti saya tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian atas nama Allah pun kita juga takut juga berbuat yang tidak baik, karena kita sudah atas nama Allah yang kita lakukan ini. Jadi misalnya kita dikasih jabatan yang tinggi lah dari perusahaan kita, misalnya kita mengawali dengan kata Bismillah. Berarti kalau sudah mengatakan Bismillah dengan membawa nama Allah, pertama dengan menyebut nama Allah, kemudian dengan membawa nama Allah, kemudian atas nama Allah, kita tidak akan menyalahgunakan jabatan kita, karena kita sudah menyebut nama Allah dengan membawa atas nama Allah, gitu. Jadi kata Bismillah ini kalau kita maknai secara perspektif lain, atau makna tafsir lain, atau makna yang para mufasir, maka kita lebih takut untuk berbuat yang tidak baik, gitu. Kemudian kita lanjut kata Ar-Rahmani Ar-Rahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, apa makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim? Kalau kita secara tekstual, makna Ar-Rahmanir-Rahim dengan maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi perbedaan dari kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, di sini kita ada perbedaan. Kemudian yang pertama Ar-Rahman. Kalau kata Ar-Rahman ini itu pengasih, sifat pengasih Allah itu semuanya atau segala yang ada makhluk di dunia ini, baik alam, makhluk apapun, manusia, semuanya itu Allah kasih. Itu berbedaan. Pertama Ar-Rahman, semua Allah kasih tanpa kecuali, baik dia Islam maupun non Muslim, baik dia suka berbuat maksiat, baik dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat dan sebagainya, Allah tetap Allah kasih, baik itu dari segi rezeki, kesehatan maupun apapun, semua Allah kasih. Itulah sifat Ar-Rahman ya Allah. Jadi semua Allah kasih, tidak pandang bulu siapapun itu. Nah, yang membedakannya adalah Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau kata Ar-Rahim ini itu hanya khusus. Jadi membedakan kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, membedakannya adalah kalau Ar-Rahman itu semua dikasih, tidak pandang siapapun dia, dari makhluk, hewan pun semua dikasih, rezeki maupun apapun semua Allah kasih. Tetapi Ar-Rahim itu adalah terkhusus bagi orang yang mau mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jadi sifat penyayang Allah itu, Allah hanya terkhusus bagi hamba yang mau taat kepadanya. Jadi itu yang membedakan tadi. Ar-Rahman itu semua sifat pengasih Allah kasih, maha pengasihnya Allah kasih semuanya. Namun kata Ar-Rahim di sini itu hanya terkhusus kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya. Jadi jangan kita iri, itu loh, tetangga saya itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tetapi kaya aja dia. Nah, itulah sifat maha pengasihnya Allah, sifat Ar-Rahman ya Allah. Tidak Allah pandang pilih. Namun Ar-Rahman ini dibalas hanya di dunia saja. Jadi sifat pengasihnya Allah ini dibalas ketika di dunia saja. Namun kata di akhirat nanti itu Allah tidak akan balas. Karena maupun dia non muslim sekalipun, Allah tetap Allah balas di dunia. Makanya kalau ketika ada non muslim itu kaya-kaya, ya wajar. Memang itulah sifat maha pengasihnya Allah. Allah kasih di dunia saja. Ada dalam istilah itu adalah istidrak, dilangsungkan. Jadi orang pun tidak sholat pun Allah tetap kasih, tidak puasa pun Allah tetap kasih, gitu kan. Jadi tidak pandang bulu, tetapi hanya Allah kasih di dunia saja. Jadi jangan heran kalau ada, atau kita sendiri
kita tidak pernah sholat, kita tidak pernah puasa, tapi kita dikasih selalu rezeki, dikasih kecukupan, dikasih kesehatan. Kok saya tidak pernah sholat tapi dicukupi? Itu hati-hati, karena sifat Ar-Rahman ya Allah itu dibalas hanya di dunia saja. Dan kita jangan terpedaya dengan kemewahan yang Allah beri, namun kita tidak pernah melaksanakan apa yang Allah berikan. Oke, kita lanjut ayat selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi secara makna segala puji bagi Allah. Jadi kata alhamdulillah segala puji itu menggunakan alif lam, itu segalanya. Jadi segala pujian-pujian ini banyak yang bagus, indah, cantik, hebat, alim, ilmu, semua pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menggunakan alhamdulillah. Kemudian kata alhamdulillah ini juga adalah kata yang diajarkan langsung oleh Allah kepada Nabi. Lalu Nabi mengajarkan kepada kita untuk cara kita memuji kepada Allah. Jadi kata alhamdulillah ini adalah suatu kata yang diajarkan langsung oleh Allah untuk memuji dirinya sendiri. Kita tidak tahu bagaimana kita bisa memuji, saking maha indahnya Allah, maha dahsyatnya Allah, maha segalanya Allah. Bagaimana kita cara memujinya? Kita tidak tahu. Maka Allah ajarkan langsung cara memuji Allah itu, mengucapkan kata alhamdulillah. Kemudian kata alhamdulillah ini bukan hanya kita mendapatkan suatu rezeki atau mendapatkan suatu misalnya kita mendapatkan rezeki yang banyak lalu kita mengucapkan alhamdulillah. Bukan hanya itu, kita mendapatkan musibah pun kita mestinya mengucapkan kata alhamdulillah. Baik itu kematian, musibah, kecelakaan, semuanya yang terjadi pada kita hendaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena segala cobaan itu, ujian itu, itulah yang terbaik untuk kita. Makanya kita ucapkan dulu alhamdulillah, baru kita mengucapkan misalnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata alhamdulillah ini bukan khusus kita hanya mendapatkan rezeki aja, mendapatkan yang kita mau, atau setelah makan aja, setelah kenyang kita misalnya kita mengucapkan alhamdulillah, bukan itu. Tetapi ada juga kita mendapatkan yang musibah misalkan, kita hendaknya mengucapkan kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, gitu ya. Tuhan seluruh alam. Nah, jadi Allah itu tunjukkan bahwasanya Allah itu adalah Allah bagi untuk Tuhan semesta alam. Nah, jadi semua yang ada yang pada dunia ini itu Allah lah yang memilikinya. Makanya Tuhan ini adalah Tuhan semesta alam, bukan Tuhan yang kepada kita juga, tapi Tuhan semua makhluk yang ada di dunia ini. Makanya Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam, gitu. Kemudian kata yang selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim yang kita bahas tadi di kata bismillah tadi, bahwasanya sifat Ar-Rahmanir-Rahim itu hanya perbedaannya, kalau Ar-Rahman itu seluruh Allah kasih, tidak memandang bulu apapun. Kemudian Ar-Rahim hanya terkhusus bagi hambanya yang menyembahnya. Ayat selanjutnya Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi yang memiliki hari pembalasan hanya Allah. Jadi ketika ada kita perbuatan baik dan buruk, hanya Allah yang membalas segala perbuatan kita. Makanya Maliki Yaumiddin. Selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka, hanya kepada Engkau lah. Jadi seluruh pun perbuatan kita, perilaku kita, ataupun perbuatan yang kita sembah itu hanya kepada Allah. Maka iyyaka sini kembalinya kepada Allah.
Kemudian na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu nasta'in. Nah, mengapa Allah di sini menggunakan kata na'budu, tidak menggunakan a'budu atau asta'in? Dia menggunakan kata na'budu nasta'in. Karena kita itu dalam menyembah, na'budu tidak egois kita gitu. Jadi na'budu, kami menyembah. Jadi bukan hanya seorang aja yang bisa menyembah, tetapi kita ajak teman kita, sanak kita, keluarga kita untuk menyembah kepada Allah. Jadi Allah menggunakan kata na'budu agar kita tidak egois dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nasta'inu juga begitu. Jadi bukan hanya kita aja yang minta pertolongan, makanya Allah menggunakan nasta'inu, tidak menggunakan asta'inu. Kalau asta'inu itu hanya saya menyembah, tetapi kalau nasta'inu, kami meminta pertolongan. Nasta'inu, kami juga minta pertolongan. Jadi bukan hanya kita yang bisa minta pertolongan, bukan kita aja, tapi seluruh makhluk yang di dunia ini juga minta pertolongan. Kemudian kenapa dia na'budu dulu baru nasta'in? Na'budu, kami menyembah, nasta'inu, kami minta pertolongan. Jadi kita disuruh menyembah dulu. Na'budu, kami menyembah dulu, kemudian baru kita nasta'inu, barulah kita minta pertolongan. Kalau kita saat ini kebanyakan minta pertolongan dulu, tapi nyembah tidak. Makanya Allah na'budu dulu baru menggunakan kata nasta'inu. Sembah dulu Allah, beri apa yang Allah mau, perintahnya Allah kerjakan, kita kerjakan perintah. Semua yang Allah berikan kita perintahkan, kita kerjakan. Larangannya yang Allah berikan kita tinggalkan, barulah kita minta pertolongan. Kan hanya minta-minta aja, tapi kerja tidak. Itulah ibaratnya. Makanya kita harus menyembah dulu, sebagai waktu, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Makanya kita lakukan semua itu yang Allah perintahkan kepada kita. Baru kita minta nasta'inu, minta pertolongan. Jangan minta pertolongan dulu, nyembah tidak, gitu kan. Kemudian selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi ada pertanyaan, kita ini kan sudah Islam, kenapa kita minta petunjukan gitu? Kalau Islam itu kan ad-din indallah Islam. Jadi agama Islam itu agama yang sudah di sisi Allah. Jadi kalau kita sudah masuk Islam, maka kita sudah lurus. Bukan begitu ya. Makanya kalau ihdinas siratal mustaqim itu, tunjukkanlah kan kita merasa tersesat terus gitu. Nah, maksudnya kita merasa bahwasanya kita ini kurang. Makanya kita meminta petunjuk terus kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi kita setiap waktu meminta petunjuk kepada Allah, minta tunjukkan jalan yang lurus. Maksudnya kita merasa diri kita ini kurang atau dalam keadaan tersesat terus, agar kita selalu senantiasa memperbaiki diri kita. Makanya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang engkau bernikmat kepadanya. Nah, siapa yang Allah bernikmat kepadanya, yaitu para nabi, yaitu jalan-jalan orang yang telah engkau bernikmat kepadanya. Jadi yang diberikan kata nikmat ini yang terdahulu adalah seperti nabi. Itu seperti ya Allah berikanlah jalan seperti yang kau telah beri nikmat, yaitu seperti nabi. Jadi kita meminta jalan seperti apa yang diajarkan pada nabi, lalu kita menjalankannya apa yang telah nabi tunjukkan kepada kita. Jadi nikmat yang diberikan pada nabi itu seperti nikmat Islam dan iman, maka kita juga minta diberi petunjuk juga gitu. Jadi dua nikmat itu, yang pertama Islam dan iman. Hanya dua ini nikmat yang paling tinggi, nikmat iman dan Islam. Kita minta petunjuk agar kita selalu dalam keadaan beriman dan dalam keadaan berislam. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang melukai dan bukan jalan mereka yang tersesat.
Jadi kita selalu minta petunjuk pada Allah seperti yang diberi petunjuk pada Nabi. Kemudian jangan seperti orang-orang yang sesat gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di kajian surat Al-Fatihah ini. Kalau kita sudah paham surat Al-Fatihah ini kandungannya, maka kita secara intelektual kita paham, secara spiritual kita sangat dekat gitu kepada Allah. Karena Al-Fatihah ini itu tandanya Allah itu dekat sama kita. Kalau kita melaksanakan segala apa yang diisi kandungan di dalam Al-Fatihah ini. Contohnya kita sudah menyebut nama Allah, tauhid lah, kita sudah bertauhid gitu kan, bersaksi bahwasanya Allah lah yang wajib kita sembah, itu tidak ada selain Allah yang disembah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian tadi di situ juga dikatakan Malik Yaumiddin, Tuhan yang hanya Allah yang memiliki hari pembalasan. Kemudian ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau juga lah kami minta pertolongan. Jadi ayat ini sudah berbicara tentang ketauhidan, hanya kepada Allah kita menyembah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi kalau kita sudah melaksanakan jalan yang apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah mengatakan hadzi abdi, inilah hamba. Allah itu bangga dengan kita dengan mengamini kalau kita sudah melaksanakan apa yang diisikan dengan Al-Fatihah ini. Makanya kita bukan hanya sekedar kita baca aja setiap harinya, tetapi hendaknya kita memahami dan mengaplikasikan hidup dalam kehidupan kita. Oke, hanya itu sahabat YouTube. Apabila ada kesalahan saya dalam ucapan dan mohon maaf juga saya dalam ucapan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.